sementara di antara kita semua, di mana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insya Allah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke tanah air, dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta. Amin ya rabbal alamin. Karena walau bagaimanapun juga Indonesia adalah negeri kita semua. Indonesia adalah tanah air kita. Dan kita semua sangat-sangat mencintai kita punya negeri. Nah, melihat kondisi kita punya negeri saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Artinya kondisi yang sangat memprihatinkan, ya tentu membutuhkan kepedulian, yaitu dari setiap rakyatnya, dari setiap bangsanya, termasuk kepedulian, perhatian dari para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis. Bagaimana supaya kita bisa saling bergandeng tangan, bahu-membahu, menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan. Ini insya Allah doakan, insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi, insya Allah Imam besar kita akan segera pulang ke Indonesia. Saat ini, selama ini beliau nggak bisa pulang karena dicekal. Tapi kemarin sudah diumumkan secara resmi oleh DPP FPI bahwasanya alhamdulillah cekalnya sudah dicabut. Alhamdulillah. Dan urusan denda juga sudah selesai. Kemarin diumumkan. Karena memang beliau tidak bersalah. Beliau bukan overstay, dicekal karena overstay, tapi sebaliknya overstay karena dicekal. Overstay karena dicekal. Beliau harusnya sudah perpanjang, tapi nggak bisa perpanjang karena nggak bisa keluar. Sehingga beliau tidak bersalah, tidak seharusnya kena denda, dan alhamdulillah denda tersebut sudah selesai, sudah dihapus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang membantu lancarnya kepulangan beliau, dan insya Allah tinggal sedikit lagi doakan. Saya minta umat Islam dimanapun anda berada, khususnya santri-santri ini kesayangannya Rasulullah. Saya tidak ingin panjang lebar apa yang tadi disampaikan Ketua Umum DPP FPI Kiai Sobri Lubis, begitu juga sambutan dari kawan-kawan FSI di berbagai daerah, sudah kifayah wa ziyadah, sudah cukup bahkan lebih. Hanya saja saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan selamat milad Front Santri Indonesia yang ketiga. Di tahun yang ketiga ini mudah-mudahan saya minta kepada seluruh santri di Indonesia dan umat Islam dimanapun anda berada yang mendengar, mohon doakan. Mudah-mudahan Front Santri Indonesia diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di Mars FSI, kami santri Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Santri FSI selalu bisa menjadi kader-kader benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bisa menjadi benteng daripada agama, bangsa dan negara. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kita berkumpul pada saat ini untuk merayakan Hari Santri Nasional. Sebetulnya 22 Oktober kemarin, tapi karena satu dan lain hal kami rayakan di hari ini. Ala kulli hal, 22 Oktober hari bersejarah, hari perjuangan, hari yang menjadi bukti bahwasanya santri punya andil besar di dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebetulnya andil santri bukan hanya mulai dari 22 Oktober. Andilnya para alim ulama bukan hanya mulai dari 22 Oktober. Akan tetapi jauh dari sebelum itu, di berbagai daerah di seluruh Indonesia, para ulama bersama santri sudah bergelora menyuarakan jihad untuk membela NKRI dan melawan daripada para penjajah yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat itu belum dinamakan Indonesia. Di berbagai daerah ada Imam Bonjol dan para ulama-ulama lainnya yang berjuang keluar masuk hutan, berperang dari satu waktu ke waktu lainnya untuk membela daripada bangsa Indonesia. Tidak sampai di situ, santri juga jauh sebelum merdeka, pesantren sudah berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat itu belum ada sekolah, saat itu belum ada universitas, saat itu belum ada satupun lembaga-lembaga pendidikan formal. Tapi pesantren-pesantren jauh sebelum Indonesia merdeka sudah berdiri tegak. Untuk apa? Untuk memerdekakan Republik Indonesia
dari kebodohan, merdekakan Republik Indonesia dari lemah iman, memerdekakan Republik Indonesia dari penjajahan yang bisa menimpa akhlak daripada bangsa Indonesia. Oleh karena itu saudara, puncaknya pada tanggal 22 Oktober Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang isinya mewajibkan jihad fardhu ain bagi yang ada dalam masafatul qasar di bawah 84 km ala khilafi masafatul qasar, di bawah 84 km fardhu ain hukumnya manakala musuh datang untuk bangkit melawan. Yang di atas masafatul qasar hukumnya fardu kifayah. Akhirnya berkat resolusi jihad yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pada saat itu Indonesia baru merdeka beberapa bulan. Indonesia masih lemah, belum punya tentara yang kuat pada saat itu. Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihadnya. Hasilnya apa? 10 November terjadi pertempuran yang begitu hebat, khususnya di Surabaya, dan banyak di antara para pertempur yang hadir pada saat itu adalah santri dan ulama. Mereka berkorban dengan hartanya, jiwanya, raganya, tenaganya, tidak lain dan tidak bukan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia, dan hasilnya mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ahibba'il kiram, perjuangan ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Santri harus tetap berjuang sampai kapanpun untuk bisa menjadi benteng Republik Indonesia. Apalagi saat ini kita dihadapi dengan masalah yang besar, yaitu masalah dekadensi moral. Revolusi mental yang dicetuskan oleh Karl Marx, yang kemudian belakangan ini diikuti oleh sebagian kelompok yang mungkin mengagumi Karl Marx, tidak akan pernah bisa menjadi solusi untuk dekadensi moral yang menimpa bangsa ini. Enggak akan pernah bisa. Pesantren sudah lama menawarkan solusi. Apa solusinya pesantren? Di dalam pesantren diajarkan warisan Rasulullah SAW. Di antara warisan Rasulullah adalah makarimal akhlak. Visi misi diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karenanya sebetulnya solusi dari bangsa ini bukan revolusi mental, tapi solusi yang sebenarnya untuk bangsa ini adalah revolusi akhlak. Mental belum tentu baik, tapi yang namanya akhlak sudah pasti baik, karena sumber akhlak adalah wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab sudah jauh-jauh hari, jauh sebelum beliau hijrah, beliau sudah suarakan revolusi akhlak. Revolusi akhlak bukan makar. Anda nggak perlu khawatir. Kami ahlu sunnah wal jamaah, walam yajuz fi ghairi mahdul kufri khurujuna ala walil amri. Dalam ahlu sunnah wal jamaah dikenal nggak boleh berontak terhadap pemerintah yang sah, walaupun pemerintah itu zalim. Selama belum kafir kufrun bawah, selama belum terang-terangan kafir, nggak boleh kita berontak. Nggak boleh, saudara. Walaupun dia zalim. Dalam hadis Nabi mengatakan, ditanya sama sahabat, afalanu nabidhum bisayf? Ya Rasulullah, Rasulullah ngasih tahu nanti akan datang penguasa-penguasa yang bejat, yang jahat, yang sedemikian rupa. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah nunabidhum bisayf? Apakah kami perangi mereka dengan pedang ya Rasulullah? Kata Nabi, la ma'aqamu fikumus salah. Selama mereka masih salat. Penafsiran ulama dengan keterangan hadis-hadis yang lain, illa antaru kufran bawah. Selama mereka masih muslim, nggak boleh kalian perangi mereka dengan pedang, saudara. Anda nggak perlu khawatir, wahai pejabat, wahai aparat. Imam besar nggak akan pernah menyerukan makar. Bahkan kami anti terhadap separatisme. Kami berada di garda terdepan untuk melawan separatisme. Kami berada di garda terdepan untuk menjaga NKRI. Enggak, kami tidak akan pernah makar, dan kami tidak pernah berpikir untuk makar, saudara. Tidak, kami tidak pernah berpikir untuk itu. Tapi yang disuruhkan oleh imam besar apa? Revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Revolusi artinya perubahan. Perubahan akhlak. Dan santri harus bisa jadi di garda terdepan dalam perubahan akhlak. Karena tujuan adanya pesantren bukan hanya transfer ilmu. Kalau mau jadi orang pinter cuma ilmu, baca buku. Banyak-banyak baca buku, pinter. Banyak-banyak baca buku akan banyak masuk maklumat. Tapi enggak, tujuan dari pesantren bukan itu. Tujuan dari pesantren, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiq. Jadikan ilmumu ibarat garam, dan akhlak adabmu itu seperti tepung. Kalau kita mau bikin sebuah adonan, maka otomatis tepung banyak, garam sedikit. Kalau garam banyak, tepung sedikit, jadinya bukan adonan.
Itu jadinya adonan garam namanya, asin, tidak bisa dimakan. Tapi kita di pesantren diajarkan ij'alil maka milhan, pelajari ilmu, ambil. Tapi ilmu itu ibarat garam. Intinya apa? Adab kadakik. Adabmu itu jadikan seperti tepung. Sebanyak apapun ilmumu, kalau nggak ada adab, nggak ada gunanya. Iblis itu kurang alim apa? Paling cerdas iblis. Tapi kenapa iblis dapat murka Allah? Karena nggak ada adab, sombong, nggak ada akhlak. Ini yang diserukan oleh Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Revolusi akhlak. Dari yang tadinya nggak mau ngaji, jadi ngaji. Revolusi akhlak. Santri harus jadi garda terdepan mengawal revolusi akhlak. Yang tadinya nggak sholat, jadi sholat. Yang tadinya sholat tidak berjamaah, jadi sholat berjamaah. Yang tadinya durhaka kepada orang tua, jadi anak yang berbakti. Ini namanya revolusi akhlak. Di berbagai bidang, kita mesti masuk ke dunia pendidikan, dunia ekonomi. Yang tadinya pribumi banyak menjadi kacung di negerinya sendiri. Banyak ditindas di negerinya sendiri. Maka mulai saat ini, pribumi harus bangkit. Orang Indonesia harus bangkit. Tidak boleh menjadi kacung di negerinya sendiri. Pribumi, orang-orang Indonesia harus hidup secara terhormat, ibadah Allah. Itu namanya revolusi akhlak. Dari khianat kepada amanat, itu revolusi akhlak. Dari kizib, bohong, kepada as-siddiq, kepada kejujuran, itu namanya revolusi akhlak. Sampaikan kebenaran. Dari yang tadinya menjilat, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Walaupun pahit, sampaikan itu kebenaran. Itu namanya revolusi akhlak. Naam, ini yang diserukan oleh imam besar kita. Bukan baru sekarang, tapi dari jauh-jauh hari imam besar kita menyerukan yang namanya revolusi akhlak. Tapi Habib, kok ada itu yang menyuarakan, itu presiden mundur saja itu, jangan lanjutkan lagi kepemimpinannya, negeri ini bisa kacau. Saudara, itu kan namanya makar, Beb. Saudara, itu namanya bukan makar. Dalam dunia demokrasi, menyuarakan supaya presiden mengundurkan diri dari jabatannya, itu boleh-boleh saja. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Yang tidak boleh itu berbuat makar. Yang tidak boleh itu angkat senjata, menggulingkan presiden. Kalau menyuarakan supaya presiden mundur, Bapak Mahfud MD sendiri yang pernah bilang itu, Pak Mahfud MD. Silahkan Anda lihat, rekamannya ada di mana-mana itu. Pak Mahfud MD yang mengatakan amanat TAP MPR tahun 2000, saya lupa nomor berapa itu TAP MPR-nya. Soalnya saya nggak pernah ngapalin TAP MPR itu. Saya lupa, silahkan cek sendiri. Amanat TAP MPR tahun 2000, kalau presiden sudah dicibir oleh rakyat, tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya, mundur. Nggak usah pakai mengatakan kata Pak Mahfud MD ya, yang sekarang jadi Menko Polhukam. Mungkin Pak Mahfud bisa bisikin ke Pak Presiden, karena Pak Mahfud sekarang sudah dekat dari Pak Presiden. Tolong dibisikin, disampaikan. Kalau sudah dicibir oleh rakyat, sudah kacau, di mana-mana sudah demo, rakyat sudah marah, mundur. Nggak pakai mengatakan secara hukum saya belum salah, mundur. Lebih baik mundur secara terhormat daripada harus mengorbankan bangsa. Andai kata ada suara minta presiden mundur, ya ini jalurnya jalur konstitusional. Yang disuarakan adalah revolusi akhlak. Bagaimana kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Naam, ahibba'il kiram, insyaallah sebentar lagi, tidak lama lagi imam besar kita akan pulang ke tengah-tengah kita. Insyaallah kami Front Santri Indonesia siap mengawal perjuangan beliau. Kami Front Santri Indonesia insyaallah dengan berbagai cabangnya, di berbagai provinsi, di berbagai kabupaten, di berbagai pesantren, kami siap mengawal daripada komando beliau. Kami insyaallah siap mengawal daripada amanah beliau. Dan yang terpenting insyaallah doakan mudah-mudahan Front Santri Indonesia bisa terus istiqamah menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bisa terus istiqamah menjaga bangsa, agama, dan negara. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah doakan, insyaallah mudah-mudahan tidak lama lagi, insyaallah imam besar kita akan segera pulang ke Indonesia. Saat ini, selama ini beliau nggak bisa pulang karena dicekal. Tapi kemarin sudah diumumkan secara resmi oleh DPP FPI bahwasanya alhamdulillah cekalnya sudah dicabut. Alhamdulillah. Dan urusan denda juga sudah selesai. Kemarin diumumkan. Karena memang beliau tidak bersalah. Beliau bukan overstay, dicekal karena overstay, tapi sebaliknya overstay karena dicekal. Overstay karena dicekal. Beliau harusnya sudah perpanjang tapi nggak bisa perpanjang karena nggak bisa keluar. Sehingga beliau tidak bersalah, tidak seharusnya kena denda, dan alhamdulillah denda tersebut sudah selesai, sudah dihapus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang membantu lancarnya kepulangan beliau, dan insya Allah tinggal sedikit lagi.
tinggal sedikit lagi doakan. Saya minta umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya santri. Santri-santri ini kesayangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tahajud Anda, karena Habib Abdullah bin Umar Syatri mengatakan, "Laisa bitalibil ilm man laisa lahu qiyam fil lail." Laisa bitalibil ilm man laisa lahu qiyam fil lail. Yang enggak qiyamul lail jangan ngaku santri. Santri enggak qiyamul lail jangan pernah ngaku santri. Laisa bitalibil ilm man laisa lahu qiyam fil lail. Yang enggak qiyamul lail jangan ngaku santri. Jangan ngaku santri merayakan hari santri, apalagi naudzubillah min dzalik merayakan hari santri dengan dangdutan seperti tahun-tahun kemarin itu. Hari santri kok dangdutan, itu justru mencoreng daripada santri. Santri itu man ya'tasim bihablillahil matin wa yaqtadi bin nabiyil amin wa la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wa hin. Itulah yang namanya santri. Terus berpegang teguh pada tali Allah, mengikuti daripada akhlaknya Rasulullah, enggak nengok kanan, enggak nengok kiri, istiqomah, lurus, itu santri. Nah, santri kata Habibullah bin Umar Syatri, pendiri Rubat Tarim, man laisa bitalibil ilm, man laisa lahu qiyam fil lail. Bukan santri itu yang enggak ada qiyamul lailnya. Makanya saya minta kepada santri di seluruh Indonesia. Mohon saya minta, sihamul laila tukhti, walakin laha amadun walil amadin qida'u. Panah-panah kata Imam Syafi'i yang ditarik, ditembakkan di malam hari, panah-panah doa, la tukhti, gak akan pernah salah. Sihamul lail la tukhti. Panah-panah itu tidak akan pernah salah. Pasti akan sampai kepada targetnya manakala kita panjatkan di malam hari. Walakin laha amadun, hanya saja ada waktunya itu akan dikabulkan. Walil amadin qida'u, dan waktu itu pasti akan datang, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Makanya saya minta, saya mohon, ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a senjata terkuat bagi seorang mukmin. Kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar, tapi tetap kembali kepada qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Andai saja seluruh manusia, seluruh alam semesta menginginkan untuk memberikan manfaat kepada imam besar, tapi Allah ingin memberikan mudarat kepadanya, maka kita nggak akan bisa mencegah mudarat tersebut. Tapi andai saja seluruh mereka yang berkuasa menginginkan mudarat untuk imam besar kita, tapi Allah menjaga, maka nggak akan ada satupun yang bisa memberikan mudarat kepada beliau. Makanya kita minta kepada Allah, saya minta betul-betul santri, bukan hanya saat ini, setiap selesai sholat, setiap zikir, setiap qiyamul lail, saya minta kepada santri untuk selalu menadahkan tangannya, mengetuk pintu langit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kepulangan imam besar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa segera pulang dalam keadaan dimenangkan oleh Allah, dalam keadaan dimenangkan oleh Allah, dalam keadaan dimenangkan oleh Allah, dijaga zahir batinnya, keluarga beliau dijaga oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang punya niat buruk mulai saat ini, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami enggak pengen ada satupun yang celaka. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz bahwasanya dia tidak mendapatkan hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur man nasaraddin واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والشيوعية والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إمامنا وحبيبنا وسيدنا الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب يا رب، انصره نصرا مبينا وافتح عليه فتحا مبينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب إننا نشهد أنه لا يريد إلا خيرا يا رب، نشهد أنه لا يريد إلا الخير ya Allah. Kami bersaksi ya Rabb, beliau enggak punya tujuan apa-apa kecuali kebaikan ya Rabb. Kami bersaksi ya Allah, beliau enggak punya tujuan apa-apa kecuali untuk membela agamamu ya Allah. Kami bersaksi ya Allah, beliau tidak punya tujuan apa-apa kecuali untuk membela NKRI ya Allah. Beliau tidak punya ambisi jabatan ya Rabb, beliau enggak punya ambisi harta ya Allah. Kalau beliau pengen jabatan beliau sudah dapat, kalau beliau pengen harta dengan mudah beliau dapat, tapi beliau tolak semua itu, tidak lain dan tidak mungkin untukmu ya Allah. Tidak lain tidak bukan untukmu ya Allah. Fa'arina ajaiba qudratik ya Rabb.
Tunjukkan kepada kami keajaiban kudrat-Mu ya Allah. Berikan pertolongan-Mu ya Allah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Enggak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Allah. Kecuali Engkau ya Allah. Kecuali Engkau ya Allah. Sebagaimana beliau menginginkan untuk menolong agamamu, maka tolonglah dia ya Rabb. Fid dunia wal akhirah ya Allah. Salimna minal fitani wal mihan ya Rabb. Selamatkan kami dari fitan dan mihan ya Allah. Ma zahra minha ma batan. Fa in aradta bi'ibadaka fitnah fagbidna ilaika ya Rabb. فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مبدلين ولا مغيرين وأنت حسبنا ونعم الوكيل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى واجعل هوانا تابعا لما جاء به حبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Dan sebelum kita tutup, kita bacakan Fatihah untuk guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat. Karena hari santri tidak ada santri kecuali ada guru. Kepada para masyayikh, para guru kita, kepada para murabbi kita dimanapun kita berada di seluruh Indonesia, kita doakan mudah-mudahan yang sudah wafat kuburnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan beliau-beliau, dan yang masih hidup guru-guru kita, pimpinan-pimpinan pesantren, mudah-mudahan dijaga zahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, dan mudah-mudahan pesantren-pesantren di Indonesia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam musibah. Ala hadhihi niyyah wa likunniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan alhamdulillah